pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Dan nggak ada dan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Ya. Mas, tadi dokumen apa itu tadi dibawa, Mas? Itu loh. Tadi dokumen kasih jalan dulu, lanjut. Lanjutin loh. Mas Nasrullahnya masih ada. Ya. Ya. Itulah tanya ke ini ya. Udah ya, itu ada Mas Nasrullahnya. Yubir Mas mumpung nanggung Mas. Kalian ya, ada itu. Awas. Yang kami dapatkan informasi bahwa Kaisang datang sekitar pukul 10 atau sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di gedung KPK dan hanya sebentar memberikan klarifikasinya karena memang sebelumnya KPK menyebutkan bahwa proses terkait pelaporan ini akan terus dilakukan oleh KPK. Yang sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya kalau menurut kami ya ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Gitu. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi di situ sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang taat hukum. Gitu. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah nebeng. Mas, ini apa minimal inisial dari kawan itu siapa, kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan misalkan. Karena kan bisa aja bilang kawan mana nih gitu kan. Kawan jauh. Posisi Bisa sedikit clue-nya aja, Mbak. Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi aja ke sana. jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau memang Mas Kaisang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat makanya dia Kebetulan searah jadi nebeng. Jadi Mas Kaisangnya ditawarin atau mau langsung mengajukan diri? Nebeng aja, makanya itu kan diskusi antar teman aja. Kan Gitu. kalau private jet kan jumlah bangkunya terbatas, berarti kalau Mas Kaisang nebeng ibarat Pas kalau masih muat. angkut bangku tempel lah ya, ada bangku tempelnya tuh gimana? Kebetulan masih muat, makanya ini kan bisa bareng lah gitu. Jadi di pesawat itu selain Mas Kaisang sama istrinya ada berapa orang lagi yang ikut Mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Tadi Ya. dokumen apa yang diserahkan kepada Pak? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi?
konsultasi, ya kan, konsultasi, kemudian diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Yang jelas sekarang posisi Mas Kaisang adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK seperti apa tindak lanjutnya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini berkembang. Yang kedua, mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanan yang terkait dengan perjalanan ke Amerika. Ya, mungkin itu. Sekarang masih kelasnya mana, Mas? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi nggak ada usaha untuk memperlambat atau semacamnya. Dan ini adalah itikat baik ya, dan tidak ada panggilan, jadi tidak ada panggilan, nggak ada Kalau untuk surat. Mas Bobi Nasution itu ada kabarnya, Mas? Cukup ya? Sudah? Kalau ke mobil itu gimana, Mbak? Ya. Mbak, aku boleh minta nomor teleponnya nggak? 08. Itu tadi pernyataan dari juru bicara Kaisang Pangarep yang menyebutkan kedatangan Ketua Umum PSI ini ke KPK merupakan inisiatif pribadi, tidak ada panggilan ataupun undangan dari KPK, di mana di dalam tadi Kaisang sempat mengisi formulir gratifikasi dan selanjutnya akan menunggu arahan dari KPK. Dan nantinya KPK juga yang akan menentukan apakah ini termasuk gratifikasi atau bukan terkait dengan penggunaan jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep dan juga istri. Apabila kita dengar tadi dari juru bicara bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi itu menumpang rekannya begitu ke Amerika. Kita langsung ke gedung KPK Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di sana. Masni, selamat siang. Ini apa saja yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep di gedung KPK? Tadi disebutkan bahwa sempat mengisi formulir gratifikasi. Karena memang hanya sebentar, apakah hanya mengisi formulir gratifikasi ataukah ada klarifikasi yang dilakukan oleh Kaisang di gedung KPK, Masni? Iya, memang tadi kami mendapatkan info ini sangat cepat, Ian dan juga saudara. Sekitar pukul 10 kurang tadi disebutkan bahwa Kaisang ini sudah berada di gedung KPK lama atau gedung C1 KPK. Dan ini pemeriksaan atau memang kita sebutkan mungkin untuk kedatangan dari Kaisang ke gedung KPK ini cukup sebentar. Kalau kita lihat tadi keluar sekitar pukul 11.20, masuk pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini sekitar 1,5 jam kurang untuk dari Kaisang ini mengunjungi gedung KPK Jakarta seperti itu. Kalau yang disebutkan memang dari Kaisang sendiri menyebutkan bahwa dirinya ini datang sendiri bukan karena surat panggilan, bukan karena adanya permintaan untuk klarifikasi, memang datang sendiri untuk memberikan klarifikasi terkait dengan perjalanannya ke Amerika pada Agustus lalu. Dan juga saudara memang kalau tadi kita lihat kalau kedatangan Kaisang ini tidak sendiri, dia bersama dengan juru bicaranya dan juga kuasa hukumnya. Tadi disebutkan memang sangat singkat yang disampaikan oleh Kaisang, disebutkan kembali bahwa dirinya datang untuk memberikan klarifikasi terkait dengan perjalanannya ke Amerika bersama dengan istrinya Erina Gudono, dan disebutkan bahwa tadi permintaan klarifikasi ini terkait dengan perjalanannya itu dia menyebutkan bahwa ini nebeng atau menumpang dengan pesawat dari temannya seperti itu. Dan untuk bagaimana rincinya sendiri ini belum disampaikan oleh Kaisang, tentunya juga dari juru bicaranya memang masih memberikan keterangan bahwa untuk permintaan klarifikasi dan juga inisiatif datang oleh Kaisang sendiri untuk datang ke gedung KPK ini. Kalau kita melihat memang dari perjalanan dari adanya dugaan kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang ini, sebelumnya memang ini karena adanya dari sosial media yang menyebutkan bahwa adanya dugaan dari Erina Gudono ini menaiki pesawat pribadi, jet pribadi seperti itu. Dan dari sanalah adanya dugaan-dugaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang Pangarep, anaknya dari Presiden Jokowi. Dan dari sanalah juga dari KPK ini melakukan pengusutan seperti itu, dan KPK ini juga sudah mengirimkan surat ke Kaisang untuk meminta klarifikasi terkait dengan gratifikasi fasilitas
yang diterimanya itu terkait dengan pesawat jet. Selain itu pun sebelumnya juga Kaisang ini terkesan menghilang seperti itu, tapi tadi disebutkan bahwa kalau memang beberapa hari yang lalu disebutkan bahwa Kaisang ini sudah balik dari Amerika, dari di perjalanannya ke Amerika pada pertengahan Agustus lalu, dan juga KPK ini meminta untuk datang memberikan klarifikasi, tapi di sisi lain dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini menyebutkan bahwa Kaisang sendiri tidak harus memberikan klarifikasi terkait gratifikasi, tentunya karena gratifikasi ini bisa diberikan klarifikasi oleh penyelenggara negara seperti bupati dan juga gubernur, dan di mana di sini posisinya Kaisang bukanlah penyelenggara negara. Namun di sisi lain untuk pengamat sendiri menyebutkan bahwa walaupun Kaisang ini bukanlah dari penyelenggara negara, namun KPK ini bisa tetap mengusut dugaan gratifikasi Kaisang walaupun bukan penyelenggara negara seperti itu. Dan juga KPK bisa melakukan penelusuran baik mengenai pesawat yang digunakan, transaksi keuangan penggunaan pesawat, dan juga bagaimana dengan kaitannya Kaisang dengan pemilik pesawat tersebut. Tadi hanya singkat yang disampaikan oleh Kaisang, Ian dan juga saudara, datang karena inisiatif, bukan karena adanya panggilan seperti itu, datang bersama dengan juru bicaranya dan juga bersama dengan kuasa hukumnya, hanya memberi tahu bahwa dirinya datang untuk memberikan klarifikasi terkait dengan nebeng dengan pesawat jet pribadi dengan temannya ke Amerika yang beberapa waktu lalu. Ian. Ya, singkat saja, datang ke KPK Kaisang Pangarep, dan ini bukan hanya memberikan klarifikasi, tadi juga sempat mengisi formulir gratifikasi dan menunggu arahan dari KPK selanjutnya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mas Nim Rahmawati melaporkan langsung dari Gedung KPK Lama Jakarta.